kalau mau bentuk koperasinya apa gitu, itu belum sampai memikirkan mau koperasi bentuk jasa atau koperasi konsumen seperti yang dijelaskan. Tapi yang jelas kenapa kami dari kemarin itu pengen bikin koperasi, karena kami tadi di awal menyadari kami ini anak muda yang nggak punya akses ke kekuasaan gitu, juga masa depan kami nggak diatur orang tua gitu. Makanya kami mikir bahwa karena kami orang dengan keterbatasan akses, tapi kami masih punya hal-hal yang banyak bisa dilakukan. Maka jalan untuk menata ekonomi kami ke depan tentunya adalah koperasi gitu. Nggak bisa berharap dengan kapitalisme atau ekonomi neolib yang hari ini mencekram Indonesia. Dan kalau dipikir awalnya memang terdengar pesimis ya orang ngomongin koperasi, bahkan kawan-kawan pun sering koperasi paling cepat matinya gitu ya, nggak ada untung malah rugi gitu. Tapi kami menyadari bahwa cara kerja koperasi adalah cara yang bagi kami sangat memanusiakan manusia gitu. Bahkan koperasi justru adalah masa depan daripada kapitalisme atau neolib gitu, atau model industri yang padat modal. Sehingga kami pikir hari ini kami merumuskan koperasi, mengajak sebanyak mungkin anak muda, dan unit usaha nanti bentuk koperasinya akan kami tentukan bersama anak-anak muda yang sevisi dengan kami gitu. Sebenarnya saya sangat senang bahwa orang mulai membicarakan koperasi, karena di masyarakat luas koperasi ini kurang populer walaupun sering dibicarakan, tapi biasanya sisi buruknya. Dan teman-teman di Semarang ini pengen membangun koperasi, dan menurut saya itu yang saya apresiasi. Saya berterima kasih dan sangat mendukung. Itikat untuk bikin koperasi itu sendiri menurut saya sudah bagus ya, walaupun nanti kita harus lihat seperti apa realisasinya. Jadi awalnya karena kami mahasiswa, terus kami sedang sering kawan-kawan mahasiswa itu kan nggak punya waktu, banyaknya nggak punya waktu. Kemudian kalau mau nyuci sendiri pun air di sini mahal, jadi ongkos untuk laundry itu lebih murah daripada ongkos untuk bayar listrik nyetrika dan ongkos untuk air setiap bulannya itu. Makanya kami laundry bisa nih jadi pasar gitu. Yang kedua, cuci motor ini karena kami lihat Semarang itu sering banjir. Semarang sering banjir, dan juga kalau mau nyuci motor orang perumahan itu mikir-mikir, airnya meluber kemana-mana, berantem sama tetangga. Cuci motor masuk nih. Yang ketiga, beras. Kami pikir beras itu kalau kami lihat dari petani itu harganya relatif murah gitu, makanya petani banyak mengeluh gitu. Tapi di perkotaan beras itu mahal banget gitu. Nah kami pikir koperasi beras, satu dia kebutuhan pokok yang dibutuhkan banyak orang, yang kedua bisa menghubungkan gerakan tani dengan gerakan kota itu. Seminimalnya kami punya jaringan dengan beberapa kawan di perkotaan Semarang ini yang mengorganisir diri mereka. Berarti basisnya itu memang apa yang dibutuhkan, memang apa yang memang dialami sendiri oleh mahasiswa gitu. Iya, kami melihat itu yang paling dekat dengan kami, dan karena koperasi pada prinsipnya adalah mensejahterakan anggota, kami pikir itu langkah awal dan kedepannya bisa mensejahterakan kami gitu. Salah satu pilar koperasi yang penting itu adalah kerjasama antar koperasi. Jadi koperasi yang baru juga bisa bersama dengan koperasi yang sudah ada untuk saling belajar. Dan kami koperasi Indonesia Baru itu sebenarnya juga masih baru, dan kami juga masih belajar. Di situ tapi kami bisa juga bertukar pikiran dengan teman-teman yang mungkin lebih baru lagi dalam membangun koperasi. Menurut saya sama-sama kita belajar dan kita saling memperkuat, saling menyemangati, karena membangun koperasi itu seperti sebuah anomali sekarang ini. Semua mainstream ke ekonomi privat yang begitu kuat, dan pemerataan itu, konsep tentang sosialisme, pemerataan ekonomi sudah tidak dibicarakan di kampus, hanya ada di luar kampus, dan itu pun sporadis. Di kampus hampir semua mahasiswa ekonomi belajar ekonomi kapitalisme, tapi nggak bicara tentang alternatif dari ekonomi yang ada sekarang.
bahkan hampir tidak punya kritik sedikit pun. Kita sudah seperti taken for granted bahwa kapitalisme ya harus kita terima apa adanya. Padahal ada banyak alternatif, salah satunya koperasi. Selain kami ingin mensejahterakan anggota masa depan kami juga ingin bagaimana koperasi ini menjadi ekonomi tanding atau ekonomi alternatif yang banyak orang tergabung dan tahu dan menjalankannya gitu. Harapan ke depan bagi kami adalah bagaimana orang tidak lagi menjadi buruh atau menjadi orang yang lontang-lantung dan orang yang pesimis dengan masa depan. Banyak orang hari ini mahasiswa bunuh diri karena takut masa depan itu. Koperasi ini adalah kunci bagi menurut kami, dan kedepannya banyak anak muda yang ayo dan mau gabung untuk kerja-kerja kolektif di koperasi ini. Gitu. Mungkin kalau dari aku baru denger ini sih Pak. Kalau dilihat dari apa yang dipaparkan oleh Pak Farid tadi, bahwasanya ada koperasi pertanian, koperasi perhutanan yang bisa menjadikan ladang masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian. Tapi yang jadi problematika kita adalah bagaimana koperasi kita itu tetap terus bertumbuh dan tetap berjalan gitu. Mungkin entah itu dari segi pertanian, perhutanan, entah itu dari segi pasar, kita bisa menggerakkan koperasi dan bisa diimplementasikan kepada masyarakat Indonesia. Menurut saya koperasi yang bagus adalah dia tidak sekedar bisnis, tidak sekedar organisasi sosial, tapi dia juga merupakan satu gerakan, movement. Jadi sebenarnya koperasi itu movement. Di situ ada aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik. Karena koperasi harus memenuhi kebutuhan ekonomi, tapi juga dikelola secara demokratis, artinya politik. Kemudian juga membawa maslahat sosial. Jadi tiga hal ini harus menjadi satu gerakan yang menurut saya akan menyelesaikan banyak masalah yang sekarang kita hadapi. Apa yang kita hadapi sekarang? Ketimpangan yang besar, kerusakan alam yang besar yang juga membuat makin timpang lagi. Dan menurut saya salah satu cara kita mengatasi itu ya dengan konsep yang sistem ekonomi yang alternatif, nggak bisa yang sekarang gitu. Dan itu peluangnya ada di koperasi. Kita bisa belajar dari banyak negara lain yang juga punya koperasi-koperasi yang bagus, yang kuat. Rata-rata di semua negara yang koperasinya kuat itu social capitalnya juga kuat. Dan itu saya kira yang harus kita bangun, karena selama ini pemerintah lebih fokus hanya membangun yang fisik dan itu pun superficial, tidak membangun manusia. Koperasi itu membangun